Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfati Basubadaman. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin mengikuti ujian tengah semester dasar-dasar manajemen dengan menjawab 5 soal. Pertanyaan pertama, kemukakan 2 pendapat ahli tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Kemudian pilih salah satu yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Fungsi-fungsi manajemen menurut ahli. Menurut Jorge Robetteri, terdiri atas 4, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Sedangkan menurut Robert M. Sinamara, terdiri atas 4, yaitu programming, organizing, budgeting, dan sistem. Setiap orang pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Ada 4 fungsi utama manajemen atau lebih sering dikenal dengan POAX, di mana terdiri atas planning. Planning adalah menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Sedangkan yang kedua, organizing, membagi tugas dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, yaitu pelaksanaan, menggerakkan para pekerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang keempat, melakukan pengawasan kepada pekerja tentang tanggung jawabnya. Mengapa saya lebih memilih pendapat Jorge Robetteri? Karena memang pendapat Jorge Robetteri telah memenuhi keempat fungsi utama manajemen. Dan itulah yang dilaksanakan dan dikembangkan untuk menggapai tujuan. Sedangkan menurut Robert M. Sinamara itu belum memenuhi keempat fungsi utama manajemen. Tapi sekali lagi, setiap orang pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa suatu organisasi, kegiatan, dan perusahaan perlu adanya perencanaan? Seseorang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan dan cenderung melakukan tanpa adanya perencanaan. Ada sebuah kutipan, "Everything won't go as smooth as planned." Semua tidak akan berjalan selancar yang direncanakan. Bahkan sesuatu yang direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan, dan malah akan mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Tidak hanya itu, risiko yang didapatkan akan lebih besar, karena perencanaan merupakan proses awal dasar manajemen untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Rencana inilah yang membantu memberikan pengkoordinasian kepada pekerja secara akurat dan efektif. Mengapa suatu organisasi, perusahaan, atau kegiatan membutuhkan yang namanya perencanaan? Yang pertama, agar tujuan menjadi jelas dan terarah. Kemudian yang kedua, membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang. Kemudian yang ketiga, semua bagian akan bekerja pada satu tujuan, kemudian mencapai efektivitas dan efisien, dan untuk mengurangi resiko pada saat pelaksanaannya. Itulah alasan mengapa suatu organisasi membutuhkan yang namanya perencanaan. Pertanyaan ketiga, kemukakan alasan utama perlunya manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Alasannya yaitu, pertama, untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun perusahaan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pertanyaan keempat, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Manajemen adalah sebuah seni mengatur, mengolah, dan melaksanakan. Manajemen tidak hanya diperlukan oleh sebuah kelompok, organisasi, maupun perusahaan, tetapi manajemen diperlukan oleh semua orang, di mana manajemen itu berfungsi untuk mengatur dan merencanakan segala hal untuk mencapai hasil yang baik di kemudian. Seorang manajer pun juga harus menjaga keseimbangan di antara tuntunan yang saling bertentangan
dengan para pemangku kepentingan organisasi. Manajemen juga diperlukan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas. Maka itulah alasan saya tentang siapa saja yang membutuhkan manajemen. Pertanyaan kelima, berdasarkan kasus di bawah ini, silahkan analisis dan berikan solusi yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Jika saya sebagai kepala sekolah dalam kasus ini, saya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar apa yang direncanakan itu relevan dengan sumber daya manusianya. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajarannya agar proses belajar menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, seorang pengajar perlu mengetahui berbagai metode pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, seorang pengajar perlu mengetahui bagaimana cara memberikan rasa nyaman kepada peserta didik pada saat di dalam kelas. Kemudian, kurikulum menjadi masalah besar saat ini. Pasalnya, setiap tahun mengalami perombakan, bersifat gemuk dan tidak berdasarkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, tetapi karena paksaan. Melakukan evaluasi secara rutin kepada pengajar, menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah demi tercapainya pengadaan pengajar yang profesional, membagi peserta didik yang dianggap pintar pada saat pembagian kelas. Kepala sekolah pun perlu menjadi supervisor pada saat proses belajar mengajar dan memberikan motivasi kepada pelajar untuk rajin belajar. Thanks for watching video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.